Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Konsep Dasar IPS SD akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha di Indonesia. Kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Martini Sriningsi, dan ada juga teman saya bernama Raisa Silviana. Yang ketiga ada Ajeng Nuronia. Yang keempat ada Yuni Yuliani. Kelima ada Tuti Nur Seftiani. Dan keenam ada Muhammad Habib. Untuk bagian yang pertama, saya akan menerangkan tentang kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berikut adalah daftar nama-nama kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang ke-1 adalah ada Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 sampai 1292. Yang kedua ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada tahun 1257. Yang ketiga ada Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri tahun 1267 sampai 1521. Yang keempat ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri pada tahun 1300 sampai 1945. Yang keenam ada Kerajaan Kesultanan Malaka. Berdiri tahun 1405 sampai 1511. Yang keenam ada Kerajaan Islam Cirebon. Berdiri pada tahun 1430 sampai 1677. Yang ketujuh ada Kerajaan Demak. Berdiri pada tahun 1478 sampai 1554. Yang kedelapan ada Kerajaan Islam Banten, berdiri pada tahun 1568 sampai 1586. Yang kesembilan ada Kerajaan Pajang, berdiri pada tahun 1568 sampai 1586. Dan yang ke-10 ada Kerajaan Mataram Islam, berdiri pada tahun 1588 sampai 1680. Untuk selanjutnya, di sini ada keterangan Kerajaan Perlak adalah kerajaan pertama di Indonesia. Mengapa Kerajaan Perlak merupakan kerajaan pertama di Indonesia? Karena Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 sampai 1292. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Kerajaan ini bahkan yang tertua di Asia Tenggara. Wilayah Kerajaan Perlak berada di daerah Aceh Timur. Dinamakan Perlak karena pada saat itu daerah di Aceh Timur tersebut merupakan daerah penghasil kayu perlak yang mana merupakan kayu yang bagus dan kayu yang terbaik, terutama untuk bahan pembuatan kapal. Karena hasil alam yang melimpah dan posisi yang strategis, inilah maka Perlak menjadi pelabuhan yang cukup ramai pada abad ke-8. Saya akan membahas tentang kerajaan Islam paling berpengaruh di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Demak. Yang ketiga, Kerajaan Buton. Yang keempat, Kerajaan Islam Banjar. Dan yang kelima, Kerajaan Goa. Saya akan membahas kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Dalam sejarah, Samudra Pasai sering disebut dengan Samudra Pasai atau Samudra Pasai. Tetapi yang paling terkenal adalah Samudra Pasai, terletak di pesisir timur Laut Aceh. Tahun berdirinya masih menjadi perdebatan, tapi menurut Uka Jandrasasmita dalam bukunya yang berjudul Badriyatin, Samudra Pasai didirikan pada awal atau pertengahan abad ke-13. Buah dari Islamisasi perdagangan Muslim pada abad ke-7 dibuktikan dengan pernyataan Ibnu Batutah bahwa Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi, dan juga penemuan batu nisan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi juga. Pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malik As-Saleh yang sekaligus merupakan raja pertama Samudra Pasai. Kesuksesan kerajaan Samudra Pasai pada masanya pun tidak main-main. Contohnya, tempat studi agama Islam dan tempat para ulama berkumpul untuk berdiskusi. Pemerintahan berlandaskan agama Islam, mayoritas masyarakat adalah Muslim. Raja-raja Samudra Pasai membina hubungan dengan Campa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka. Dan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan utama internasional dengan ekspor dan impor yang maju. Dan juga pada masa itu, Samudra Pasai dapat mengeluarkan mata uang sendiri. Yang kedua ada Kerajaan Demak. Awal berdirinya, Kerajaan Demak merupakan daerah kekuasaan Majapahit yang diberikan kepada Raden Patah sebagai keturunan Majapahit terakhir, dan resmi menjadi Kerajaan Demak ketika Raden Patah memutuskan untuk memisahkan diri dari bawah kekuasaan Majapahit pada tahun 1478. Wilayah kekuasaannya sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yakni di Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Contoh peninggalannya yang paling besar adalah Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1479 dan dibantu oleh Wali Songo. Masa keemasannya yakni pada masa kepemimpinan Trenggana, karena Demak berhasil meliputi Jawa serta sebagian pulau-pulau lain. Yang
Yang ketiga ada Kerajaan Buton. Kerajaan Buton ini eksistensinya sangat lama, yakni selama 7 abad, dimulai dari tahun 1332 sampai 1960 Masehi. 7 abad ini dibagi menjadi 2 periode, yakni era sebelum masuknya Islam selama 209 tahun, dari tahun 1332 sampai 1541. Pada masa periode 6 orang raja. Dan yang kedua adalah era Kesultanan yang berlangsung selama 419 tahun, dimulai pada 1541 sampai 1960 dalam masa periode 37 sultan. Letak Kerajaan Buton adalah di sebuah pulau di kawasan Sulawesi Tenggara. Dan sistem peralihan kesultanan ini berbeda dengan kesultanan yang lain karena sistem peralihannya bersifat horizontal dan demokrasi. Pemimpin yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah Lasangaji, atau biasa disebut dengan Sultan Sangya Makengkuna. Tetapi beliau bukan terkenal karena hal yang baik, karena masa kepemimpinan Lasangaji merupakan masa terkelam dalam sejarah Buton. Karena pada waktu itu, Buton dilanda oleh cuaca yang ekstrim, yakni kekeringan. Dan selain itu, keamanan Buton juga terancam dari luar, seperti tobelo atau bajak laut yang menyusuri pantai-pantai menculik manusia untuk diperjualbelikan, serta ancaman Belanda untuk menjajah Buton. Dalam situasi ini, para ibu harus tidur sambil terus menggendong anaknya, karena sewaktu-waktu mereka harus kabur sambil menyelamatkan anaknya jika ancaman datang, dan laki-laki harus mengusir para musuh. Masyarakat pada saat itu sangat berharap Lasangaji dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kehidupannya, namun itu sia-sia, karena Lasangaji tidak mengambil tindakan satupun. Yang keempat, ada Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan pada tahun 1526. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Samudra atau biasa disebut dengan Sultan Suryansyah, pangeran putra mahkota yang terbuang dari kerajaan Hindu di Negara Daha oleh pamannya sendiri, yaitu Pangeran Tumanggung. Upaya Kesultanan Banjar dalam berdakwah diantaranya menciptakan kadar-kadar ulama, salah satunya Syekh Arsyad yang pernah diutus ke Makkah untuk mencari ilmu dan mengajarkannya kembali di Banjar. Yang kelima ada Kerajaan Gowa. Periode kesuksesan kerajaan ini yakni dari abad ke-16 sampai 17 Masehi. Awal kemunculannya pada pemerintahan Tumanggung Bainea pada tahun 1320 sampai 1345 Masehi. Kesuksesan kerajaan ini diantaranya keberhasilan menyebarkan agama Islam di Goa, memperluas kekuasaan, penaklukan daerah-daerah sekitar, persahabatan dengan Raja Aceh dan Mataram, memegang kendali politik, pelayaran, dan perdagangan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 pada masa Raja Goa ke-9, yakni Daeng, Matan Rekaraeng, Manguntung, Tumaparisi Kalona pada tahun 1510 sampai 1546 Masehi. Dan yang terakhir adalah menguatkan armada peperangan, pendirian benteng-benteng pertahanan di pantai Makassar. Sekilas tentang Tumanurung, masyarakat Goa percaya bahwa Tumanurung adalah putri yang turun dari Kahyangan yang diutus ke Goa yang saat itu mengalami perang saudara. Sebenarnya Tumanurung bukanlah benar-benar turun dari Kahyangan, tetapi itu hanyalah kiasan masyarakat semata, karena namanya tidak diketahui, sehingga masyarakat memberinya nama Tumanurung yang berarti seorang yang turun dari Kahyangan. Adapun raja yang paling berpengaruh pada saat itu adalah Raja Goa ke-14, yakni Mangarangi Daeng Mandrabya. Dia memeluk Islam pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 Hijriah. Setelah ia memeluk Islam, ia pun diberikan gelar Sultan Alauddin. Ia merupakan Raja Goa pertama yang memeluk Islam. Dia ingin memperkenalkan agama Islam ke kerajaan lainnya, contohnya kerajaan Telum Ponco, Ibone, Sopeng, Wajo. Namun, dalam penyebarannya terjadi banyak peperangan karena sistem kerajaan ini untuk menyebarkan Islam itu secara memaksa. Jika kerajaan lain menolak untuk masuk Islam, maka kerajaan itu akan diperangi. Kerajaan yang menyerah harus mengikuti kemauan Sultan Alauddin jika dia tidak mau berperang lagi. Berikut ini adalah nama tokoh-tokoh sejarah paling berpengaruh pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi banyak menulis karya metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain sebagainya. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, Al-Kindi tersohor dengan julukan filsafat Arab. Yang kedua ada Al-Faribi. Al-Faribi menguasai banyak bahasa dengan konsentrasi Arab, Persia, Turki, dan Kurdi, dan mendapat julukan guru kedua setelah Aristoteles. Yang ketiga ada Ibnu Haysam. Ibnu Haysam dikenal sebagai bapak optik modern di barat.
ia dikenal dengan nama Al-Hazim. Yang keempat ada Ibnu Sina. Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum, Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Yang kelima ada Al-Ghazali. Al-Ghazali dianggap filsuf dan teolog terkenal di abad pertengahan. Di barat ia terkenal dengan sebutan Al-Ghazali. Yang keenam ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang ketujuh ada Jabir Al-Hayyan. Jabir Al-Hayyan diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Beberapa buku hasil karangannya masih menjadi rujukan hingga mencakup kitab Ar-Rahman, kitab At-Tazmi, Az-Zibak, Asy-Syarqi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, ilmuwan Islam yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi. Selain itu, ia dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Kemudian saya akan membahas tentang Islamisasi pada era kerajaan Islam. Islamisasi di Indonesia didukung oleh dua hal. Yang pertama, orang-orang muslim pendatang yang mengajarkan agama Islam, dan yang kedua adalah masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Sehingga Islamisasi pun mudah terjadi di Indonesia. Terkait kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia masih jadi perdebatan. Sebagian berpendapat bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, terutama di Samudra Pasai. Sebenarnya proses Islamisasi di Jawa telah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi. Setelah Majapahit mencapai kebesaran, di sana proses Islamisasi sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan. Lalu muncullah kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak, Cirebon, dan Banten. Adapun 3 teori masuknya Islam di Indonesia, diantaranya yang pertama, teori Gujarat, yakni teori yang menyebutkan bahwa Islam dibawa dari Gujarat. Pelopor teori ini adalah Snork Hugronje. Yang kedua adalah teori Makkah, yang menyebutkan bahwa Islam berasal langsung dari Makkah. Pelopor teori ini adalah Hamka. Dan yang ketiga adalah teori Persia, yang menyebutkan bahwa kesamaan budaya hidup masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Sebenarnya teori ini masih berhubungan dengan teori Makkah dan teori Gujarat, tetapi dia lebih menitik beratkan pada kesamaan budaya hidup masyarakat Islam Indonesia dengan Persia. Pelopor teori ini adalah P.A. Hossein Jajadiningrat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu pertama yang tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan sekitar tahun 400 Masehi. Letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertamanya bernama Raja Kudungga, sedangkan raja yang terkenalnya adalah Raja Mulawarman, yang akan saya bahas lebih rinci di tokoh-tokoh sejarah paling berpengaruh pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama adalah Raja Mulawarman. Beliau merupakan raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai, yang memerintah pada abad ke-4 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Kutai mencapai kejayaannya. Beliau sangat terkenal sebagai raja yang bijaksana dan dermawan. Mulawarman pernah memberikan emas dan 20.000 ekor lembu untuk para brahmana. Yang kedua ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Dia adalah raja ketiga sekaligus raja yang termasyhur di Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman dipercaya oleh rakyatnya sebagai titisan Dewa Wisnu karena ia berhasil membangun sungai Gomanti. Selain itu, pada masa kepemimpinannya beliau berhasil menguasai 48 daerah kerajaan yang tersebar di Jawa Barat. Yang ketiga ada Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, namun ia menikah dengan Pramudia Wardani dari dinasti Selendra yang beragama Buddha. Beliau ini menyatukan kembali dinasti sebagai kerajaan Mataram kuno. Raja Rakai Pikatan sangat dikenal karena membangun candi Prambanan yang bercorak Hindu untuk menandingi candi Borobudur yang bercorak Buddha. Yang keempat ada Raja Jayabaya. Dia berasal dari Kerajaan Kediri yang berkuasa antara 1135 sampai dengan 1159.
Raja Jayabaya terkenal dengan kemampuan ramalannya yang dikenal dengan jangka Jayabaya. Selain itu, pada masa pemerintahannya Kediri mampu mencapai puncak kejayaan. Yang kelima ada Raja Kertanegara. Raja Kertanegara berasal dari Kerajaan Singosari yang berdiri pada tahun 1222 Masehi dan masa kepemimpinannya beliau pada tahun 1272 sampai dengan 1292. Kerajaan Singosari pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara mencapai puncak kejayaannya. Dan beliau juga sebagai raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Yang keenam ada Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk adalah raja keempat dari Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dan damai. Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang maju. Ini yang menjadi faktor beliau termasuk tokoh yang terkenal pada masa Kerajaan Hindu. Yang ketujuh ada Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada adalah panglima perang yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Ia sebagai sosok patih yang perkasa dan setia kepada pemangku tahta Majapahit. Pada masa kepemimpinannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, serta Patih Gajah Mada mampu menyatukan wilayah Nusantara seperti yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Sekian dari saya, semoga menambah wawasan teman-teman. Sejarah Nusantara pada Kerajaan Hindu. Hindu merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di Nusantara pada masa lampau. Masuknya agama Hindu tidak lepas dari peran perdagangan India yang berlabuh di Nusantara. Diprediksi dimulai sekitar 130 Masehi. Salah satu kerajaan Hindu di Indonesia yaitu Sriwijaya tahun 692 tumbuh dan berkembang menjadi besar dan menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi Arab, Persia, Tiongkok. Pada masa ini perkembangan kerajaan Sriwijaya berkaitan dengan masa ekspansi Islam dan di Indonesia dalam periode permulaan. Kerajaan Hindu terus mengalami pergantian dan pada tahun 1350 sampai 1389 puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Majapahit menguasai seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jazirah Malaka sesuai dengan Sumpah Palapa Gajah Mada yang ingin Nusantara bersatu. Selanjutnya, era Hindu-Buddha berakhir dan lahirlah era kerajaan bercorak Islam. Sejarah Nusantara pada Kerajaan Hindu. Hindu merupakan salah satu agama yang berkembang pesat di Nusantara pada masa lampau. Masuknya agama Hindu tidak lepas dari peran perdagangan India yang berlabuh di Nusantara. Diprediksi dimulai sekitar 130 Masehi. Salah satu kerajaan Hindu di Indonesia yaitu Sriwijaya tahun 692 tumbuh dan berkembang menjadi besar dan menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi Arab, Persia, Tiongkok. Pada masa ini perkembangan kerajaan Sriwijaya berkaitan dengan masa ekspansi Islam dan di Indonesia dalam periode permulaan. Kerajaan Hindu terus mengalami pergantian dan pada tahun 1350 sampai 1389 puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Majapahit menguasai seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jazirah Malaka sesuai dengan Sumpah Palapa Gajah Mada yang ingin Nusantara bersatu. Selanjutnya, era Hindu-Buddha berakhir dan lahirlah era kerajaan bercorak Islam. Selanjutnya yaitu mengenai kerajaan Buddha. Poin pertama, kerajaan Buddha pertama di Indonesia. Berabad-abad sebelum Indonesia merdeka, orang-orang yang berada di wilayah Nusantara tunduk pada sejumlah kerajaan. Salah satu kerajaan yang paling lama bertahan di Nusantara adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Awal kerajaan Buddha berkembang di Indonesia adalah karena aktivitas perdagangan. Saat itu Indonesia merupakan tempat singgah jalur maritim bagi negara lain. Masuknya kerajaan Buddha di Indonesia umumnya berasal dari orang-orang asal India. Teori lain juga mengatakan bahwa agama Buddha sendiri bisa berkembang di tanah air karena adanya pernikahan pedagang asal India dengan penduduk Nusantara. Agama Buddha tepatnya mulai menyebar dan masuk Indonesia pertama kali mulai abad ke-5 Masehi. Kemudian abad ke-7 Masehi berdirilah kerajaan Buddha pertama di Nusantara, yaitu kerajaan yang Buddha pertama di Indonesia adalah kerajaan Sriwijaya.
Latar belakang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di Sumatera Selatan. Menurut para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Awalnya Sriwijaya hanya kerajaan kecil, namun Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapuntahyang. Dapuntahyang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sriwijaya berkembang sampai abad ke-13 dan sejak itu Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh Sanvosi atau Suama Bumi. Faktor yang mendorong Sriwijaya muncul menjadi kerajaan besar adalah sebagai berikut. 1. Letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan antara India dengan Cina. 2. Kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. 3. Runtuhnya kerajaan Punan di Indochina. Dengan runtuhnya Punan memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim menggantikan Punan. 4. Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksanya singgah di pelabuhan-pelabuhan. Sistem kepercayaan kerajaan Sriwijaya. Penduduk Sriwijaya menganut ajaran Buddha. I Ching, seorang pengelana dari Cina, mencatat kerajaan Sriwijaya punya peran penting sebagai pusat pengajaran agama Buddha. Aliran Buddha yang dipelajari di Sriwijaya meliputi Mahayana dan Hinayana. Kerajaan Sriwijaya punya beberapa pemuka atau pengajar agama Buddha yang tersohor, yaitu Dharmapala, Sakyakirti, dan Dharmakirti. Sistem ekonomi kerajaan Sriwijaya. Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya memiliki kedudukan yang sangat baik dalam perdagangan internasional yaitu 1. Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina, sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. 2. Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. 3. Dukungan pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Balaputra Dewa. Pada masanya, Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat yang mampu menjamin keamanan di jalur-jalur pelayaran yang menuju Sriwijaya, sehingga banyak pedagang dari luar yang singgah dan berdagang di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad dengan menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Setiap pelayaran dan perdagangan dari Asia Barat ke Asia Timur atau sebaliknya harus melewati wilayah Kerajaan Sriwijaya yang meliputi seluruh Sumatera, sebagian Jawa, semenanjung Malaysia, dan menghuntai selatan. Keadaan ini juga yang membawa penghasilan Kerajaan Sriwijaya terutama diperoleh dari komoditas ekspor dan bea cukai bagai kapal-kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan milik Sriwijaya. Kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Penny Rospenti 2020 mengemukakan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-13 Masehi. Kemunduran ini terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya 1. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang yang semakin jauh dari laut. Hal tersebut terjadi karena adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya. Hal ini menyebabkan daerah itu kurang strategis lagi kedudukannya sebagai pusat perdagangan nasional maupun internasional, sehingga kapal-kapal dagang yang datang ke Palembang semakin berkurang. Terbukanya Selat Berhala antara Pulau Bangka dan Kepulauan Singkep yang dapat meningkatkan jalur perdagangan internasional sehingga Jambi atau Kerajaan Melayu lebih strategis daripada Palembang. 3. Perekonomian Sriwijaya yang semakin lemah menyebabkan Sriwijaya tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya. Akibatnya daerah-daerah bawahannya berusaha untuk melepaskan diri. Kerajaan Sriwijaya semakin terdesak ketika berkembang Kerajaan Singasari yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kediri pada waktu diperintah oleh Raja Kertanegara. Kerajaan Singasari yang bercita-cita menguasai seluruh wilayah Nusantara mulai mengirim ekspedisi ke arah barat yang dikenal dengan istilah ekspedisi Pamalayu. Munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan seperti Kerajaan Siam di sebelah utara.
Serangan Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi, ketika itu yang berkuasa di Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warmadewa. Serangan dari kerajaan Kolamandala yang diperintah oleh Raja Rajendra Koladewa pada tahun 1023 dan 1030. Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kartanegara 1275 sampai 1292 yang diterima dengan baik oleh Raja Melayu atau Jambi. Serangan kerajaan Majapahit dipimpin Aditya Waman atas perintah Majapahit Gajah Mada pada tahun 1477 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Poin ketiga yaitu mengenai tokoh-tokoh berpengaruh pada masa kerajaan Buddha. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa kerajaan Buddha adalah 1. Balaputra Dewa. Balaputra Dewa merupakan raka yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya. Dirinya memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra. Kedua, Ratu Sima. Ratu Sima merupakan ratu yang memerintah di kerajaan Kalingga. Pada masa pemerintahan Ratu Sima merupakan masa kejayaan untuk kerajaan Kalingga. Hal ini membuat Ratu Sima menjadi seseorang yang sangat dihormati dan banyak dikagumi oleh banyak orang. Pada masa pemerintahan Ratu Sima merupakan masa kejayaan semua kebudayaan. Ketiga, Kertanegara. Kertanegara merupakan seorang raja yang berasal dari keturunan raja-raja yang pernah memerintah di Singosari. Kertanegara merupakan anak dari raja keempat Singosari, yaitu Wisnuwardana dengan Jayawardani. Kertanegara merupakan cicit dari tunggal Amitung dan Kendedes. Raja Kertanegara merupakan seorang raja yang membawa kerajaan Singosari menuju masa kejayaannya. Inilah beberapa peristiwa yang dialami oleh Kertanegara dalam masa Buddha sebagai berikut. Kertanegara merupakan seorang raja yang mempunyai ambisi untuk menyatukan semua wilayah di Nusantara. Pada prastasi mula Malurung pada tahun 1255 Masehi menjelaskan bahwa Kertanegara sebelum menjadi raja pernah diangkat menjadi Yuwaraja di Kadiri. Selain itu, ia merupakan raja muda yang memerintah dengan bimbingan ayahnya. Kerajaan Buddha yang berpengaruh. Kerajaan Sriwijaya atau juga dikenal Sriwijaya merupakan salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, yaitu daerah kekuasaannya dimulai dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini bersumber dari zaman ke-7, yaitu ketika seorang pendeta dari Tiongkok, yaitu I Ching, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan di Sumatera. Puncak kejayaan Sriwijaya berdasarkan prasasti Nalanda 860 Masehi. Masa kerajaan Balaputra Dewa memerintah Sriwijaya. Balaputra Dewa memimpin kerajaan Sriwijaya dengan baik, maju sangat pesat sehingga dapat bertahan selama 1,5 abad lamanya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat persebaran agama Buddha. Selain daripada itu, kerajaan Sriwijaya juga sebagai pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Bahkan di Sumatera berdiri perguruan tinggi agama Buddha dengan guru besarnya yakni Sakya Kirti dan Dharma Mapala. Penyebab kemajuan kerajaan Sriwijaya diantaranya 1. Letaknya yang geografis, berada di Selat Malaka. Sebagaimana kita ketahui, Selat Malaka adalah pusat lalu lintasnya perdagangan internasional. Kedua, mempunyai angkatan laut yang sangat kuat sehingga dapat mengamankan jalur pelayaran perdagangan yang terjadi di Selat Malaka. Yang ketiga, kaya akan barang dagang. Sebagaimana ketahui, Nusantara Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah dan juga kapur, barus, dan yang lainnya. Sehingga menjadikan kerajaan Sriwijaya kuat akan maritim
di Asia Tenggara. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya, kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan yang terjadi di daerah kekuasaan Sriwijaya, serta Sriwijaya mengalami serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan yang lain seperti dari kerajaan Raja Dharmawangsa Teguh dari Jawa pada tahun 990 dan tahun 1025 serangan Raja Cholaai dari Coromandel. Kesudahan tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kemudi kerajaan Dharmasaraya mulai mengalami kemunduran. Serta selain daripada peperangan juga masuknya ajaran agama Islam ke Nusantara sehingga mulai tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam yang mengakibatkan kerajaan-kerajaan Buddha mulai ditinggalkan oleh orang-orang Nusantara sehingga mulai masuk ke dalam kerajaan-kerajaan Islam.